Hai Sobat Opsi. Hari ini kita kembali lagi di acara Opsi, obrolan penting seputar kehidupan. Hari ini Bang John Tenten sudah ketemu sama Bang Kumis. Sebenarnya namanya Pak Puguh, tapi panggilan asiknya Pak Kumis, Bang Kumis. Kita langsung aja ya, Bang Kumis. Salam Opsi. Salam Opsi. Oke. Bang, hari ini kita mau minta interview dulu nih Abang. Abang nih sebagai panutan, idola Bagas Bagus. Siap. Bagas Anak dong ya? Anak. Abang ini anaknya kembar soalnya. Ya. Bang, Abang cerita dikit ya. Abang tuh sebenarnya besarnya di mana, Bang? Oke. Anak Jakarta atau anak Bungur? Anak Jakarta sama anak Bogor sama. Sama, anak Jakpur. Sorry. Jadi gini. Iya. Saya lahir di Jakarta. Rumah sakit Bang Abang lahir. Oh iya benar. Jangan salah lagi kita. Kita salah lagi. Malu orang Jakarta kita selalu salah nih ya. Oke, kita lahir di rumah sakit di Jakarta. Ya, Bang. Siap. Besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Oke. Nah, udah di tahun 2007 terakhir di Jakarta. Kita pindah di Depok. Jadi sementara sekarang jadi orang Depok. Ini Bang Kumis nih suka nyanyi loh, main musik, main gitar. Wah, jago deh. Jadi teman kita pengen dengerin ya, Bang Kumis. Bang Kumis. Bang Kumis itu kan dulu anak Jakarta ya. Jadi abang sekolah semua di Jakarta. Jakarta. Bukan di tempat orang tua ya. Di mana waktu itu abang kampungnya di Senen. Iya, abang kan anak Senen, benar. Anak Senen. Anak Senen ya bang ya. Wih, Poncol ya, Poncol. Barang bekas. Barang bekas katanya. Sering beli ya bang ya. Jualan juga. Iya, Bang, jadi abang besarnya SMA semua di Jakarta. Iya, SD, SMP, SMA. Oke. Jadi abang keluarganya semua tinggal di sini ya? Keluarga di Jakarta. Abang anak keberapa nih? Anak keempat dari 4 bersaudara. Wow, berarti anak bungsu ya bang? Iya. Kakak-kakak, abang-abang? Ada. Berapa bang? Laki 1, Oke. perempuan 2, lalu keempat saya laki-laki. Berarti laki, perempuan laki? Betul. Wah, bang sebagai anak bungsu di keluarga itu, apakah abang menjadi anak yang manja di keluarga? Atau sebaliknya? Enggak. Dari kecil kita diajarkan nggak manja ya sama orang tua supaya mandiri. Sampai kita dulu mau punya motor aja lo beli sendiri, kalau bisa lo kerja lo beli sendiri. Nah, akhirnya waktu itu kita kerja berapa bulan tuh bisa beli motor mandiri. Jadi nggak ada pengaruh tuh yang katanya anak bontot, anak dimanja, anak paling bungsu, apa aja diturutin, kagak. Itu kagak benar, kalau buat di keluarga kita kagak benar itu. Benar, ya? Iya, malah kagak itu hanya istilah aja. Jadi tetap penyampaiannya, pengajarannya orang tua kita kepada kita semua sama dari anak yang tua, anak bontot, nggak ada yang dimanja, pokoknya semua ada anak nih. Oke, wow, bang, abang dari di keluarga itu yang ditanamkan orang tua ya. Mohon maaf bang, bapak ibu masih hidup bang? Kalau ibu meninggal di tahun 2008. Kalau bapak alhamdulillah sampai sekarang umur 84 tahun. Wow. Masih alhamdulillah masih sehat. 84 tahun ya bang? Yeah. Wow. Bang itu bokap tuh sehat ya, maksudnya karena aku lihat dari Bang Kumis sendiri sayang banget sama bapaknya ya. Itu siapa yang ngajarin tuh bang? Kalau terkait dengan kita biar gimana pun kita anak bang. Kita diajarkan sama orang tua harus patuh sama orang tua. Iya. Lebih khususnya kepada orang yang lebih tua. Bukan hanya orang tua tapi orang yang lebih tua kita harus menghormati, kita harus patuh, kita nggak pandang dia orang kaya, orang miskin, orang apa yang kata orang miskin, orang bawah gitu. Kalau dia tampangnya muda tapi udah kayak orang tua gimana bang? Nah itu berarti karbitan.
tua belum waktunya. Itu Iya. kan, ya. Sorry bang. Artinya orang yang lebih tua kita hormatin ya bang. Iya, itu buat uji buat kalau di keluarga kita gitu. Bukan hanya kita memang diajarkan selain sama orang tua, sama di sekolah, tapi orang tua juga mengajarkan bahwa siapapun yang lebih tua dari kita, nah kita harus hormatin. Iya. Bukannya kita terus kita jilatin dia, enggak. Kita hormatin dia sebagai orang tua. Tapi kadang kalau kata orang tua juga kadang ada saleh. Iya. Orang gitu tegur-tegur juga gitu, Om Jo. Siap. Bang, itu abang sebagai anak keempat, anak bungsu, berarti itu abang nggak pernah dimanja ya sama di keluarga kakak-kakaknya, abangnya semua harus berusaha mandiri. Terus abang sama keluarga gimana nih, sama anak-anak abang? Sama anak sendiri nih, sekarang anak kita kan ada 4 nih. Anaknya Iya, 4. anak 4. Kan ada yang kembar ya bang ya? Ada yang kembar, yang nomor 2 kita kembar laki-laki. Bagas dan Bagus. Main bola kan bang? Hobinya kebetulan sama Iya, yang pemain iya, bola sekarang iya, itu iya, yang iya. pemain di TV. Iya. Kalau anak kita memang Bagas namanya. Sudah hobinya juga Bang, senang. kok namanya bisa bagus sih bang? Hah? Namanya kok bisa? Artinya apa bang? Artinya bagus. Oh, Bagas artinya, Artinya bagus. bagus. Bagus artinya? Bagas. Oh. oke. Bagas sama bagus itu sama, artinya adalah baik lah, bagus ya. Jadi anak abang yang kembar ini mirip abang atau mirip ibunya bang? Yang jelas mirip saya lah. Mirip ya, abangnya? Iya, mirip saya lah. Oke. Iya. Berarti yang pertama kan cewek ya bang? Yang pertama cewek, Si Lulu. Kedua Bagus. Baru sekarang yang cewek Rama. lagi. Cowok. Oh yang terakhir cowok bang? Cowok, Ya? iya. Namanya siapa bang? Ramadan. Oh Ramadan. Iya, Ramadan. Iya. Oke. Bang, mau nanya ya bang ya. Abang ini kan kalau aku lihat kehidupan abang tuh, perjalanan kehidupan abang tuh banyak berjuang ya bang ya. Artinya bisa sampai sekarang abang sampai S2 nih, aku lihat nih. Itu apa sih yang membuat nilai-nilai dalam kehidupan abang tuh sampai abang mau maju sampai sekolah tinggi dan mengajarin anak-anak supaya sampai berhasil? Apa tuh? Dapat dari mana bang? Semua itu terus terang aja Om John itu kita dapat dari orang tua ya. Iya. Orang tua kita merasa dirinya dia nggak punya. Dalam arti lo harus mandiri. Oke. Semua harus lo bisa kerjakan sendiri, semua harus bisa lo pokoknya semua kerjakan sendiri lah. Oke. Nah terkait dengan pendidikan, siapa sih yang nggak pengen kita sekolah tinggi? Iya. Apa yang kita sudah dapat dari SD, SMP, SMA, kalau bisa kita sampai S5 ya kan? Iya kan? SD, SMP, SMA, Iya. kan? SD, SMP, SMA, ya kan? Sarjana, Iya. S1, S2, S3, ya kan? Iya, Itu kan S5 itu Wah, namanya itu udah kan. kayak merek ini ya bang, Iya. handphone ya bang. Sampai S5. Iya, nah motivasinya mau sekolah tinggi ya, yang penting buat saya pertama terus terang aja nih, buat ilmu. Ilmu pasti. Iya, ilmu. Yang kedua. Oh iya, tunggu dulu bang. Abang tuh memang tertarik sama ilmu hukum atau memang gimana bang? Atau abang sebenarnya ada tertarik ilmu otomotif atau apa sebenarnya bang? Tertarik Atau sama musik gitu. ilmu hukum, tertarik memang dunia pekerjaan Oh, awalnya. dunia pekerjaan ya, Bang. Siap. Terus terang kalau saya dulu masuk ke sini tuh SMA. Iya. Lalu kita kuliah di S1. Iya. Lalu kita kuliah di S2. Itulah ya, oh orang bisa kuliah. Kenapa gua nggak bisa kuliah? Kok orang bisa ya pinter? Kenapa gua nggak bisa pinter? Kok orang bisa ya ngajar? Kenapa gua nggak bisa ngajar? Oh. Gitu. Jadi abang tuh sering ngaca ya? Iya, orang berkaca dalam arti orang lain lah yang buat memotivasi kita. Memotivasi orang lain itulah yang positif yang kita ambil, motivasinya kita ambil. Iya, Nah itulah yang membuat kita harus, ayo lo bisa, kamu bisa. Iya. Anak-anak saya yang saya ajarkan terakhir, ayo kamu bisa. Oke. Nggak harus jadi kamu, tapi kamu bisa jadi siapa saja. Nggak harus jadi kamu. Itu yang harus kamu bisa kembangkan sekarang. Bukan hanya jadi kamu harus jadi kamu, enggak. Kamu bisa jadi siapa? Bisa. Kamu harus bisa seperti itu. Dan yang pentingnya kamu harus bisa jadi kamu gitu. Bang, abang sebagai seorang ayah di keluarga, apakah abang tuh termasuk ayah yang galak atau ayah yang disiplin atau ayah yang cuek atau ayah yang membimbing? Bagaimana menurut abang? Disiplin dengan galak memang 11-12 ya. 11-12 tuh apa tuh artinya maksudnya bang? Tergantung penangkapan atau asumsi anak. Oke. Kalau dikatakan anak bisa dibilang galak ya galak. Mungkin tapi bisa abang lebih sayang disiplin. sama anak yang cewek daripada anak yang laki. Gimana? Benar kan?
sayang, dalam arti sayang sih enggak ya, cuman bahasa yang kita sampaikan ke anak itu kadang memang suka berbeda dengan anak perempuan. Oh Ya, bahasa pendekatannya betul, ya. bahasa yang kita sampaikan mereka itu berbeda dengan anak perempuan, Iya, anak iya, laki-laki. iya. Kalau anak laki-laki kita cuek aja bahasanya. Tapi kalau anak perempuan kalau kita cuekin juga dia nggak bisa bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau bahasa anak laki sih oke aja, enjoy aja seperti Iya. itu. Lebih mudah anak laki dibanding anak perempuan. Iya. Bang, abang juga aku lihat hobi olahraga abang suka banget ya. Dari dulu abang tuh suka volley, badminton, Iya. pingpong. Itu apa sih yang membuat abang kayak gitu? Dari mana tuh datang suka pada olahraga tuh? Awalnya memang semua itu dari pergaulan ya. Pergaulan berteman Iya, itu sehingga dari teman-teman kita yang bisa badminton kita kepengen bisa. Oh gitu. Awalnya seperti itu, pengen bisa basket kita jadi pengen bisa basket, pengen bisa pingpong jadi kita pengen bisa pingpong. Semua itu pergaulan sebenarnya, cuman ya kita ambil positifnya. Nggak semua pergaulan juga negatif, tapi positifnya juga banyak di situ yang bisa kita gali. Semua kita kembalikan kepada orang masing-masing. Pergaulan itu bisa kita kembalikan kepada orang masing-masing, bisa diterima sama diri kita. Apakah bisa menolak ya hal yang negatifnya, yang positif kita bisa ambil, atau dua-duanya bisa kita terima. Kadang kita bisa jadi baik, kita bisa jadi enggak. Oke. Itu yang buat bahaya buat kita. Bang, pernah nggak abang dalam kehidupan abang tuh sampai sempat salah jalan? Sama jalan terus akhirnya abang menemukan jalan yang kembali lagi. Pernah nggak abang gitu? Pernah. Pernah ya bang? Dalam hidup itu pernah saya khususnya di sini pernah merasakan itu ya, ke dunia yang gelap ya. Oke. Bahkan sudah punya anak satu ke dunia gelap ya. Dunia gelap itu dalam arti saya nggak perlu jelaskan di sini, itu kan karena itu. Cuman saya pernah masuk ke dalam di situ. Iya. Cuman memang proses penyembuhan itu butuh waktu. Nggak bisa orang bisa kata cepat, itu butuh waktu semuanya. Tapi alhamdulillah gitu, apa yang kembali lagi ke jalan yang ini bang ya. Kita kembalikan lagi kepada orangnya, apakah orang itu mau bisa berbuat benar, apakah bisa kembali ke jalan yang benar juga, apakah bisa berubah. Kita kembalikan lagi ke masing-masing orang. Jadi buat teman-teman juga kalau mau berubah ya niat nggak lo, kalau nggak niat ya berarti nggak bisa ya gitu. Niat nggak lo? Oke. Iya. Bang, syukurnya waktu abang lagi berada di dalam dunia yang gelap itu tadi, abang tuh bisa sempat nggak terlalu lama di tempat itu bang ya, sampai supaya abang kembali lagi ke jalan yang benar itu bang ya. Oke. Bang, artinya waktu abang lagi dalam keadaan seperti itu, apakah keluarga abang tahu? Orang tua atau kakak atau abang-abangnya, abang tahu bahwa abang sedang lagi dalam keadaan yang salah jalan gitu? Enggak. Karena nggak ketahuan. Gitu. Karena nggak ketahuan. Kita salah jalan itu kita nggak ketahuan. Di mata mereka kita hanya layaknya orang biasa. Oke. Gitu, tapi makanya mereka nggak akan tahu. Gitu. Sampai kapanpun mereka nggak akan tahu, dan sampai sekarang pun mereka nggak akan tahu. Jadi abang sendiri yang ngalamin, anak-anak juga nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Dan berubah pun dengan membuat diri sendiri. Oke. Istri pun nggak tahu. Dulu begini, terus lu bisa sekarang begini, nggak tahu. Bang, jadi dengan keadaan abang seperti itu, apakah itu semua ada hikmahnya bang? Semua ada hikmahnya. Iya. Iya. Di hikmah dari teman-teman lihat kok lama-lama teman pada nggak awet di dunia kan. Oke. Iya kan, lihat lagi di sono lagi, waduh udah nggak ada awet lagi di dunia dia. Waduh, gua harus mau awet di dunia, gitu kan. Itu yang membuat spirit malah penyembuhan, proses penyembuhannya. Gitu. Jadi kita takut. Takut. Kita pengen awet di dunia gua, gitu kan. Maksudnya awet itu bang, Kan panjang umur gitu bang? Iyalah, gitu. Artinya udah duluan ada yang mati kan, gitu. Ada duluan yang meninggal, itu kan kita nggak tahu yang namanya umur. Tapi umur itu kan bisa kita lihat apa sih penyebabnya dia kan begitu. Nah, itulah penyebabnya dari hal-hal yang udah gelap-gelap lah. Berarti bang, abang banyak belajar ngambil dari kehidupan itu sendiri. Iya. Dan nggak ada yang ngajarin, justru abang yang merangkum, menilai itu untuk kebaikan untuk hidup abang sendiri ya? Iya. Iya, seperti itu. Bang, berarti abang kan punya 3 anak laki-laki Iya. yang sekarang sedang remaja. Iya. Pernah nggak abang punya rasa takut juga kepada kehidupan mereka, takut jalan-jalan? Itu manusiawi ya, yang Iya. namanya setiap orang tua pasti ada rasa khawatir kepada anaknya. Iya. Ya, cuman yang mungkin yang membedakan tingkatannya aja kali. Iya. Tingkatan khawatirnya saya di posisi saya sekarang ini, anaknya udah pada besar-besar, sudah kurang begitu nggak mengkhawatirkan lagi karena mereka sudah pada bekerja ya. Artinya mereka sudah bisa menentukan bekerjanya adalah baik. Iya. Dibandingin gue nyolong, dibandingin gue hal-hal yang lain yang negatif. Iya, gitu. Bekerja baik, berarti dia sudah bisa menentukan jalannya. Jadi rasa kekhawatiran tingkat saya khususnya ini udah agak berkurang, gitu loh. Nggak seperti waktu dia masih sekolah. Sekolah memang rasa kekhawatiran tingkatnya itu tinggi. Oke, Jadi memang tetap
rasa khawatir tetap ada, cuman sudah berkurang rasa kekhawatiran, nggak seperti waktu mereka masih pada sekolah, seperti itu. Oh, karena anak-anak abang sekarang udah bisa bertanggung jawab untuk hidupnya ya? Iya, itu yang saya anggap rasa khawatir saya sudah agak berkurang, karena menurut dia bekerja itu adalah hal yang baik. Itu dulu saya pegang. Kalau buat saya bekerja dia menurut mereka dia adalah baik, berarti insya Allah semua akan baik. Oke. Saya berpatokan kepada situ. Tapi kalau anak itu sudah tidak mau bekerja, menurut mereka bekerja itu adalah sebuah hal yang lelah dan nggak menyenangkan, semuanya akan tidak baik. Aduh, super banget Begitu. ngomong sama Bang Kumis. Kayaknya nggak cukup hanya beberapa menit. Bang Kumis, Siap. ini udah banyak banget walaupun baru sebentar. Aku udah dapat banyak nilai yang dapat abang berikan pada kita semua yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kita harus akhiri nih Bang Kumis. Siap. Sobat Opsi, hari ini pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Pilihlah hidup, pilihlah yang baik supaya hidup kita semuanya menjadi baik. Jadi tentukan pilihan Anda dari sekarang. Bersama saya John Tenten dan Bang Kumis. Kami mau undur diri. Sampai ketemu lagi di acara Opsi selanjutnya. Salam Opsi. Bye. Bang Kumis, terima kasih ya. Thank you. Thank you Bang Kumis.